Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini dengan saya Imam Fadoli. Untuk materi selanjutnya adalah tentang fungsi komposisi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi, ya, membedakan mana fungsi dan mana yang bukan fungsi. Lalu kemudian ada fungsi aljabar. Nah, selanjutnya adalah fungsi komposisi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi komposisi? Nah, di sini ada sebuah ilustrasi, ya. Jadi fungsi komposisi itu kita memasukkan suatu fungsi ke dalam fungsi yang lainnya, ya, sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Misalkan di sini mesin satu ini sebagai F, ya, lalu kemudian mesin kedua ini adalah sebagai G. Padi ini adalah X. Nah, sekarang padi ini kita masukkan ke dalam mesin satu, ya, yaitu mesin F. Nah, sehingga menjadi beras. Nah, berasnya ini kita sebut dengan Fx, ya. Artinya si X ini kita masukkan ke dalam fungsi F-nya menjadi Fx. Nah, ketika sudah menjadi Fx, kita masukkan lagi ke dalam mesin kedua, yaitu G. Ya, di sini ada gambarnya, ilustrasinya supaya gampang. Ada rice cooker, ya. Lalu si fungsi Fx ini atau beras ini kita masukkan sehingga menjadilah nasi, ya, atau kita sebut dengan GFX. Kenapa? Karena si Fx ini kita masukkan ke dalam G, ya, menjadi GFX. Nah, rangkaian peristiwa tadi ini menggambarkan sebuah fungsi komposisi, artinya sebuah operasi menghasilkan suatu fungsi yang baru, yaitu GFX. Ya, dimulai dari X dimasukkan ke F menjadi Fx keluarnya, lalu kemudian berasnya ini kita masukkan ke dalam mesin kedua atau G menjadi GFX, ya. Nah, ini hanya notasi saja. Kalau misalkan di sini taruhlah misalkan P, berarti jadi PX, lalu di sini misalkan Q jadi QPX, ya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa fungsi komposisi adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi, yaitu Fx dan Gx, sehingga dapat menghasilkan sebuah fungsi baru, ya. Jadi Gfx-nya ini menjadi sebuah fungsi yang baru. Dari padi jadi beras, lalu kemudian jadi nasi. Fungsi baru yang dapat dibentuk ada dua macam, yaitu F komposisi atau bundaran G, ya, atau G dimasukkan ke dalam F, ya. Jadi ini dibacanya F komposisi G atau F bundaran G, atau misalkan kalian susah nyebutnya FOG juga bisa, ya, hanya penyebutan saja. Lalu kemudian ada G komposisi F atau G bundaran F atau GOF. Artinya si F-nya ini dimasukkan ke G. Jadi yang belakang dimasukkan ke depan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Misalkan nomor 1, diketahui fungsi Fx adalah 4x min 1 dan Gx sama dengan x pangkat 2 plus 2. Tentukan F komposisi G atau sekarang kita sebutnya FOG, ya, supaya lebih gampang saja penyebutannya. Tentukan FOGX dan GOFX. Lalu yang ke B, tentukan FOG2 dan GOF2. Ya, caranya gimana? Perhatikan. Kita jawab dulu bagian yang A. FOGX ini bisa kita uraikan jadi Fx bundaran atau OGX, ya. Jadi kita pisah, ya. Nah, sekarang kita tulis F-nya. Fungsi Fx-nya adalah 4x min 1 bundaran x pangkat 2 plus 2, ya. Nah, caranya gimana? Nah, fungsi yang dikotakkan ini, ya, atau fungsi Gx ini kita masukkan ke dalam variabel x yang ada di fungsi Fx, ya. Jadi nanti si x ini itu diganti dengan x pangkat 2 plus 2, ya. Sehingga kita dapat 4, ya kan harusnya x, ya. Ini diganti dengan ini. Jadi 4 dikali x pangkat 2 plus 2 min 1. Dari mana min 1? Karena ini kan fungsinya ada min 1-nya. Jadi kita tulis. Jadi kita hanya ganti atau substitusi ini, x ini diganti dengan ini. Tinggal kali ke dalam. 4 kali x pangkat 2, 4x pangkat 2, 4 dikali 2, 8, min 1. Sehingga hasilnya adalah 4x pangkat 2 plus 8 min 1. Atau bisa ini bisa digabung jadi 4x pangkat 2 plus 7. Lalu GOFX-nya. Sekarang dibalik nih. Sekarang G-nya di depan, F-nya di belakang. Kita tulis ulang.
G-nya X pangkat 2 plus 2 bundaran 4X min 1 ya. Kayak tadi sama. Sekarang yang belakang ini kita pindahin ke depan ini. Ini kan X pangkat 2, nanti X-nya kita ganti dengan 4X min 1. Sehingga harusnya kan X pangkat 2, X-nya kita ganti dengan 4X min 1 dalam kurung pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini kan pangkat 2 si X-nya ini ya. Plus 2. Sekarang kita hitung 4X pangkat 2 itu 16X pangkat 2. 2 dikali 4 dikali min 1 min 8X. Min 1 pangkat 2 adalah plus 1. Sini plus 2. Sehingga hasilnya adalah 16X pangkat 2 min 8X plus 3. Ini untuk yang bagian A. Sekarang bagian B-nya bagaimana? FOG 2. Ya, FOG 2. Lihat, di sini kan kita sudah punya FOGX. Ini hasilnya. 4X pangkat 2 plus 7. Ya. Karena di sini dimintanya 2, berarti di sini variabel X-nya kita ganti dengan 2. Ya. Jadi FOG 2 sama dengan 4, harusnya kan X diganti dengan 2. 2 pangkat 2 ditambah 7, berarti 4. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 4, 16 tambah 7. 16 tambah 7 adalah 23. Jadi hasilnya adalah 23. Lalu yang GOF 2-nya, perhatikan di sini. 16X pangkat 2 min 8X plus 3. Dari mana? Nih, dari sini. Kita kan sudah dapat ya. Kita masukkan angka 2. Lihat di sini. Berarti 2 kali 2 kan 4. Berarti 16 kali 4. 8 kali 2 itu 16 plus 3. 16 kali 4 itu berapa? 54 ya. 54. Lalu 54, maaf, 64. 64 dikurang 16 tambah 3 hasilnya adalah 51. Ya, jadi ini cara bagaimana mencari FOG, GOF, FOG2 dan GOF 2. Ya, kalau misalkan ini masih belum jelas, belum paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di sini nomor 2. Jika fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 3x min 5, maka tentukanlah FOGX dan FOG1. Yang B, GOFX dan GOF1. Mulai dari yang bagian A, FOGX, yaitu fx bundaran atau OGX ya. Lalu kemudian f-nya kita ganti dengan 2x plus 3 bundaran x pangkat 2 plus 3x min 5. Nah, pokoknya fungsi yang setelah O ini kita masukkan semua ke dalam fungsi X ya. Jadi ini kan 2x. Nah, 2x ini kita ganti dengan x pangkat 2 plus 2x plus 3x min 5 ya. 2-nya tetap ya ini ya. Jadi 2 dalam kurung harusnya X. Nah, kita ganti dengan ini. Jadi X pangkat 2 plus 3X min 5 dalam kurung. Nah, ini kita tulis ulang plus 3. Karena kita kalikan ke dalam. 2 kali X pangkat 2, 2X pangkat 2. 2 kali 3, 6X. Lalu 2 dikali min 5 itu 10 plus 3. Sehingga hasilnya 2X pangkat 2 plus 6X min 7. Sekarang FOG1, kita kan udah dapat ini. Sekarang X-nya, ininya kita ganti dengan 1 ya. Jadi 2, 1 pangkat 2 tambah 6 kali 1 dikurang 7. Hasilnya 2 plus 6 min 7. Hasilnya adalah 1. Paham lah ya, ini dari mana dapat 1. Lalu kemudian kita jawab bagian B-nya. GOFX sekarang. Berarti GX OFX. Kita tulis G-nya. Ini kita tulis X pangkat 2 plus 3X min 5 O atau bundaran 2X plus 3. Nah, sekarang lihat di sebelah sekarang ini pun kita ganti semua ke variabel X yang ada di depan. Ini kan ada X, ini juga ada X, berarti dua-duanya kita ganti. Pokoknya tiap ada variabel X-nya itu kita ganti dengan yang ada di kotak ini. Ini kan X pangkat 2. Harusnya kan X pangkat 2, cuman X-nya kita ganti dengan 2X plus 3 pangkat 2. Ditambah ini harusnya kan 3x, 3 dalam kurung x-nya ganti dengan 2x plus 3 min 5. Ini kita uraikan. 2x kali pangkat 2, 4x pangkat 2. 2 dikali 2x, 4x kali 3, 12x. 3 dikali 2, 3 pangkat 2, 9. Ditambah 3 kali 2x, 6x. 3 dikali 3, 9 min 5. Didapat 4x pangkat 2. Ini kan ada temennya nih. 12x tambah 6x, 18x. 9 tambah 9, 18. Dikurang 5, 13. Lalu kemudian GOF1-nya sama dengan, berarti tiap variabel X di sini
diganti dengan angka 1. Kalau di sini 2, ganti angka 2. Kalau di sini 3, ganti angka 3 dan seterusnya ya. Paham ya? 1 pangkat 2 adalah 1 tambah. Nah, ini berarti sama aja kalau dia 1 dipangkatkan. 1 pangkat 2 kan 1, berarti 4 kali 1 4, 18 kali 1 18, tambah 13. 4 tambah 18 22, 22 tambah 13 hasilnya adalah 35. Ya. Jadi itu bagaimana cara mencari suatu fungsi komposisi ya. Jadi ada FOG X dan juga GOF X ya. Penyebutannya silakan kalian sendiri masing-masing lebih gampang ya. Kalau di dalam definisinya dibacanya F bundaran G ya. Kalau seperti ini atau F komposisi G. Karena saya biar lebih gampang nyebutnya FOG ya pakai O. Nah, jadi video kali ini cukup sampai di sini tentang fungsi komposisi. Semoga kalian pahami. Semoga kalian paham. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang jelas, kalian silakan cari video pembelajaran lainnya, referensi lainnya. Sampai sini cukup sampai sini untuk video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.